Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priamita Yusa Fitri, NIM 19051204044. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen VLAN dengan tujuan mengetahui perbedaan cara kerja LAN dan VLAN dan mampu mengimplementasikan LAN dan VLAN. Dalam percobaan ini, saya mengimplementasikan jaringan LAN dan VLAN seperti skema di bawah ya. Nah, di sini sebuah perusahaan memiliki dua departemen dan memiliki dua ruangan, Departemen Finance dan HRD. Nah, di setiap ruangan itu terdapat komputer Finance dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. Nah, di sini ada switch ruang yang pertama, itu ada komputer Finance 1 dan HRD 1, dan switch ruang 2 ada komputer Finance 2 dan HRD 2. Nah, komputer finance itu memiliki network 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya 1.254, dan untuk HRD memiliki network 192.168.2.0/24 dengan gateway 2.254. Nah, IP tersebut disewakan oleh router menggunakan DHCP server. Di sini saya sudah membuat skema jaringannya menggunakan GNS3. Jadi router pusatnya ini terhubung ke switch ruang pertama yang terhubung ke komputer Finance 1 dan HRD 1, lalu di switch ruang kedua di sini terhubung ke Finance 2 dan HRD 2. Nah, untuk setting yang pertama kita lakukan setting untuk router pusat oleh PC dummy. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk yang pertama kita di sini setting untuk bridge. Di bridge ini kita tambahkan aja yang pertama ada bridge finance. Dan yang kedua ada bridge HRD. Lalu kita masuk ke ports karena di sini untuk setting interface yang akan kita bridge di Ether 1 kita di bridge finance dan Ether 3 ya untuk bridge finance-nya. Lalu untuk bridge HRD di sini di Ether 2 dan di Ether 4 untuk bridge HRD. Nah, setelah kita setting bridge-nya, di sini kita masukkan untuk IP-nya. Di IP address di sini kita masukkan untuk finance 192.168.1.254/24 untuk bridge finance ya kan? Mana? Ya, finance 1.254/24 bridge finance, dan untuk 192.168.2.254/24 di sini bridge HRD. Nah, setelah kita setting untuk IP-nya, langsung aja kita ke IP DHCP server. Di sini kita masuk ke DHCP setup di bridge finance. Nah, di sini poolnya kita setting dari 1 sampai 10 ya. DNS-nya diisi 8.8.8 dan untuk sewa 3 hari. Kita lakukan hal yang sama untuk ini, untuk setup. Kita masuk ke bridge HRD, next. Nah, di sini sama untuk poolnya dari 1 sampai 10. Nah, setelah itu kita lanjut untuk setting di ruang switch yang pertama nih, yang terhubung ke Finance 1 sama HRD 1. Nah, untuk setting router di
R1 ini kita setting melalui PC Finance 1. Finance 1, masuk ke Winbox. Tunggu bentar. Nah, untuk settingnya kita lakukan hal yang sama dari bridge. Kita di sini buat BR bridge finance dan bridge HRD. Untuk ports di sini sama, Ether 1 untuk bridge finance dan Ether 2 tuh bridge HRD ya. Ether 1 sama 3 bridge finance. Ether 2 itu bridge HRD dan Ether 4. Udah, jadi untuk bridge finance di sini menyambungkan Ether 1 sama Ether 3 dan untuk bridge HRD di sini menyambungkan Ether 2 sama 4. Dan untuk setting di ruang yang kedua untuk finance 2 dan HRD 2 kita lakukan settingnya di finance 2, di PC finance 2. Cara settingnya sama juga. Masuk ke bridge finance dan bridge HRD. Ports-nya untuk Ether 1 di sini untuk bridge finance dan Ether 2 untuk bridge HRD, Ether 3 untuk bridge finance dan Ether 4 untuk bridge HRD. Ya, di sini bridge finance menghubungkan Ether 1 sama 3 dan bridge HRD menghubungkan Ether 2 sama 4. Nah, setelah kita setting untuk router pusat, router 1 dan router 2, kita cek nih dari IP finance 1, HRD 1, finance 2, dan HRD 2 apakah sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita masuk ke command prompt, lalu ketikkan perintah ipconfig. Yang pertama kita cek untuk finance 1 ya. Jadi di sini IP-nya dia mendapatkan segmen 1.9 sudah sesuai dengan segmennya. Lalu kita cek untuk komputer HRD 1 ipconfig. Nah, untuk HRD 1 di sini IP-nya 2.10 sesuai dengan segmen DHCP server. Dan selanjutnya untuk finance 2 ipconfig. Nah, finance 2 di sini mendapatkan IP dari DHCP 1.10 sesuai dengan segmen dan selanjutnya di HRD 2 ipconfig. Nah, IP dari HRD 2 mendapatkan 2.9 yang sesuai segmen yang kita dapatkan dari DHCP server. Nah, sekian untuk LAN segmentation. Saya akan melanjutkan untuk praktikum VLAN segmentation. Di sini satu router menghubungkan dua ruang, yaitu di switch ruang pertama dan switch ruang kedua. Nah, antara router dengan ruang ini dihubungkan oleh satu kabel yang berfungsi sebagai trunk. Nah, trunk di sini dia ada VLAN yang menghubungkan VLAN finance dan HRD. Jadi, secara fisik dia dihubungkan dengan satu kabel, tapi secara virtual seolah-olah ada dua kabel yang menghubungkan. Di sini saya juga sudah membuat simulasi skema jaringannya di GAN S3. Sudah dimodifikasi dari router pusat untuk menyambungkan ke switch ruangan 1 dan switch ruang 2. Di sini menggunakan satu kabel ya. Kita langsung aja untuk setting ke router pusatnya memakai PC dummy. Jadi di sini kita akan membuat interface virtual terang di Ether 1. Kita buat aja di sini VLAN 100 untuk finance 1 dengan VLAN ID 100 ya.
Selanjutnya VLAN 200 untuk di HRD 1 dengan VLAN ID 200. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan dari router pusat ke switch ruang 2, di sini kita buat VLAN yang ini kan menghubungkan ke VLAN 1 dan HRD 1 ya di ruang 1. Nah, untuk ruang 2-nya di sini VLAN 100 untuk VLAN 2 dan VLAN ID-nya 100 di Ether 2. Lalu untuk VLAN HRD di sini VLAN 200 HRD 2 VLAN ID 200 di Ether 2. Setelah kita membuat VLAN untuk menghubungkan Ether 1 dan Ether 2 di antara ruang pusat ke switch 1 dan switch 2, selanjutnya kita membuat VLAN. Di sini kita melanjutkan untuk membuat bridge. Nah, bridge ini fungsinya untuk menghubungkan router pusat dengan PC di bawah switch. Jadi masuk aja ke bridge. Di sini kita buat bridge yang pertama, bridge finance. Dan yang kedua, bridge HRD. Lalu untuk setting portnya di sini port anggotanya yang pertama ada VLAN finance 1 di bridge finance dan VLAN finance 2 di bridge finance. Lalu VLAN 200 HRD 1 untuk bridge HRD dan VLAN 200 HRD 2 untuk bridge HRD. Nah, setelah kita membuat bridge dan menambahkan port anggotanya, lalu kita setting untuk IP gateway-nya, IP gateway di routernya, kita masuk ke IP address. Di sini kita masukkan untuk bridge finance ya. Untuk bridge finance di sini kita masukkan 192.168.254/24. Dan yang kedua di sini kita buat 192.168 berapa sih? 2.254/24. Di sini untuk bridge HRD. Nah, selanjutnya kita setting DHCP server. Kita setting seperti biasa DHCP setup untuk bridge finance. Next. Nah, di sini poolnya yang tadi kan kita buat 10. Nah, sekarang kita buat 20. DNS-nya 88 dan untuk 3 hari. Untuk bridge yang kedua kita buat untuk bridge HRD ya. Next. Poolnya kita buat 20. Setelah setting untuk router pusat di DHCP udah selesai, lanjut untuk setting di switch ruang 1, kita setting menggunakan PC VLAN 1. Di sini kita harus membuat interface juga. Jadi untuk switch 1 ini kita menggunakan interface Ether 1, kita buat VLAN 100 untuk finance 1, VLAN ID-nya 100. Lalu VLAN 200 ke HRD 1, VLAN ID-nya 200. Nah, setelah setting VLAN, kita bridge. Kita buat bridge di sini kok port bridge ya. Nah, bridge. Kita buat yang pertama bridge finance. Dan yang kedua ada bridge HRD. Untuk port anggotanya di sini yang pertama ada VLAN finance 1 di bridge finance dan Ether 1 bridge finance. Lalu VLAN 200 HRD di bridge HRD
dan Ether 3 untuk bridge HRD. Nah, setelah setting di switch ruang 1 selesai, kita lanjutkan untuk setting di ruang 2. Switch ruang 2, settingnya dilakukan di VNN 2. VNN 2 ini sama, kita harus membuat interface melalui Ether 1 juga. Kita buat interface-nya di sini untuk VLAN 100, VNN 2, VLAN ID-nya 100. Lalu untuk VLAN HRD, di sini kita buat VLAN 200 HRD 2. VLAN ID-nya 200. Nah, setelah setting VLAN, di sini kita buat bridge. Di bridge pertama ada bridge finance dan ada bridge HRD. Untuk port anggotanya di bridge finance ini ada VLAN 100 VLAN 2 dan Ether 1 ya, bridge finance. Mohon maaf, di sini finance di Ether 3 bridge finance. Lalu untuk bridge HRD di sini ada VLAN 100 HRD, terus Ether 4 bridge HRD. Nah, selanjutnya setelah selesai setting untuk router dan switch ruang pertama dan juga switch ruang kedua, di sini kita cek nih untuk IP-nya, apakah PC VLAN 1, HRD 1, VLAN 2, dan HRD 2 sudah mendapatkan IP sesuai segmen dari DHCP server. Di sini kita cek dulu untuk cek IP-nya, di sini IP config. Untuk VLAN 1 dan untuk HRD 1 IP-nya 2.10. Lalu di finance 2 di sini kita cek juga IP-nya, IP config 1.10 untuk finance 2 dan HRD 2. Di sini IP-nya tuh ketukar ya. Jadi yang seharusnya miliknya HRD 1 itu punya HRD 2, tapi ini ketukar. Tapi saya udah berusaha untuk memperbaikinya, tapi masih belum ketemu. Jadi mohon maaf, di lain kesempatan akan saya coba untuk perbaiki lagi di manajemen VLAN segmentation. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.